Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur dengan Ramulang. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Puasa hari kelima bagaimana? Kelima apa keempat ya? Kelima keempat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, kelima. Ya kan? Ada menu apa di hadapan saya? Ini sayur bobor. Apa ini? Selada. Sayur bubur selada enak banget ini, luar biasa. Dan ada versi baru dari tempe. Versi baru tempe ini dalam bentuk sambal goreng. Tadi sempat ditanya oleh Mbak, tidak apa lagi tempe gitu. Ini mesti gerus sampai sambal. Terus sekarang diiris kotak-kotak seperti ini, kemudian dijadikan sambal goreng. Wes sudah, wes sudah, wes sudah. Pokoknya nikmatai, apalagi dalam posisi lapar seperti ini nikmat banget, luar biasa. Ayo wes, sekarang kita segera mulai buka puasa. Yang di rumah, sedulur-sedulur yang di rumah, buka puasanya menunya apa saja, ya, dinikmati seikhlas mungkin. Ayo mulai sekarang, saya juga mau buka secepat-cepatnya karena perut memang sudah keroncongan. Seperti kemarin, hari ini saya mau menumpahkan di piring ini secentong nasi. Ting, ya kan? Sayur seperti biasa mendapat ruang ekstra. Harus lebih banyak makan sayur, serat dibutuhkan banget oleh tubuh kita. Sambal goreng tempe juga sudah bergabung. Ini hasilnya secentong nasi, secukupnya sayur, dan sambal goreng tempe. Sekarang saatnya saya menyantap hidangan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah telah kau anugerahkan rezeki yang luar biasa nikmat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anget, nasi anget. Kalau sayurnya sudah sejak jam 5 tadi setelah saya masak. Sambal goreng juga, jadi otomatis ketika bercampur begini sudah sama-sama hangat. Ada cerita apa hari ini? Hari ini saya mau sedikit cerita tentang aktivitas konten ya. Saya kebetulan punya 2 channel YouTube. Yang pertama Rakluen, yang kedua Ramulan. Sudah selintas kemarin saya ceritakan. Kedua-duanya benar-benar saya berikan waktu yang cukup untuk saya bisa berkarya di situ ya, karena memang sudah diniatkan sejak awal saya mau berkarya. Dalam posisi saya sudah tidak terlalu banyak kesibukan di tempat kerja, otomatis saya punya komitmen untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk berkarya, karena memang saya cinta banget dengan dunia per-YouTubean, dunia kesenian pada umumnya ya. Itu menjadi sebagian dari darah saya. Saya memulai aktivitas konten biasanya sekitar pukul 15 ya, setelah beduk asar. Walaupun sebenarnya pada jam itu kayak kebut-kebutan dengan waktu dan kebut-kebutan juga dengan hujan. Tidak pernah bisa diprediksi. Sebelum saya mulai lagi menyiapkan alat-alat, cerah banget, ada matahari. Tiba-tiba ketika sudah siap untuk syuting, ternyata mendung datang, seret, langsung hujan. Itu sering terjadi, dan ya bagaimana lagi, namanya juga musim penghujan, semuanya harus saya nikmati dengan lapang dada. Itu rezeki dari Tuhan juga, tapi otak harus diputar, bersiasat bagaimana caranya agar target pada hari itu bisa tercapai. Nunggu sudah pasti, karena tidak mungkin saya melawan suara hujan. Nggak ada ruang kedap suara. Ada sih ruang kecil yang saya namakan studio kamar mandi, tapi belum ada perangkat yang untuk bisa membuat suara dari luar terhambat, terhalangi. Akhirnya ya nunggu sambil berdoa.
Dalam hati Allah, kalau memang kau restui niatku ini, pasti akan kau beri jalan. Itu saja. Dan sudah, sebentar kemudian atau lama kemudian hujan berhenti secepat-cepatnya. Jadi saya tetap harus gercep. Caranya peralatan sudah disiapkan benar, tinggal tik saja, tinggal pencet tombol bulat dari kamera HP, dan saya sudah siap juga untuk apa yang mau saya lakukan. Mau acting ya acting, siap dengan karakter yang mau saya mainkan. Mau masak ya peralatan, bahan-bahan sudah tersedia di situ. Tidak lagi masih harus sibuk-sibuk nyiapin. Karena apa? Waktu yang ada tidak pernah bisa diprediksi akan dicetak berapa ini dalam cuaca yang bersahabat. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, makanya saya harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. 5 atau 10 menit langsung kejar, gitu ya. Mendung lagi, berhenti lagi gitu. Belum lagi ada kendala-kendala yang lain, suara-suara dari luar, entah suara kendaraan yang weng gitu ya. Karena rumah saya ada di dekat jalan raya, otomatis kalau ada yang belayar-belayar itu pasti akan masuk dengan sangat kencang. Masih banyak lagi kendala yang lain, namanya juga sekali lagi syutingnya ada di ruangan yang tidak memungkinkan menolak suara-suara apapun dari luar. Dinikmati, akhirnya ya sudah. Selesai hari itu lega, udah pokoknya gambar sudah dihasilkan. Kalau proses berikutnya udah santai. Buat saya ketika gambar sudah berhasil diambil sesuai harapan ya, sesuai yang sudah direncanakan, nanti saya akan bikin ini sampai A sampai Z ya. Saya akan membuat ini dari A sampai Z, sudah terlaksana, sudah. Masalah editing nanti itu perkara berikutnya yang tidak bisa saya kecilkan juga sih, cuman yang utama adalah pengambilan gambar sudah selesai. Lanjut dengan proses editing. Pengeditan biasanya saya lakukan di kamar sambil layah-layah gitu ya, sambil rebahan gitu saya lakukan. Kenapa? Karena saya pakai HP itu juga, jadi pakai aplikasi yang ada di HP. Saya belum punya perangkat laptop atau PC yang memang digunakan untuk edit, belum pernah punya laptop sederhana yang tidak memungkinkan untuk dipakai mengedit ini itu. Sudah, saya memang niatkan sejak awal, bismillah saya pakai HP ini. Kalau mau sukses, saya sukses dengan HP ini. Perkara kelak seandainya sudah sukses, kemudian ada rezeki untuk bisa beli PC, bisa beli segala macam peralatan yang bisa membuat karya lebih baik lagi, termasuk mungkin kamera ya. Sampai hari ini saya belum berpikir untuk beli kamera, kamera itulah. Karena satu, saya belum punya kemampuan untuk itu. Memang bisa dipelajari sambil jalan, tapi kalau saya masih harus belajar itu, nanti takutnya keinginan saya untuk terus berkarya jadi terhambat. Makanya saya tetap optimalkan saja bekerja dengan HP. Terus saya niatkan bekerja dengan HP, ya sudah sampai karya itu jadi. Jadi target saya untuk bisa sukses, kalau memang Tuhan memberi ruang kesuksesan buat saya nanti ya dengan HP. Mudah-mudahan gambarnya masih bisa dinikmati walaupun tidak akan sebagus kalau menggunakan kamera ini. Enaknya berkarya pada bulan puasa, saya jadi merasa waktu itu berjalan sangat cepat, pendek banget waktu yang ada di hadapan saya gitu. Karena apa? Karena dalam berkarya itu saya punya target. Waduh, nanti jam segini harus upload, jam segini editing selesai, tinggal upload dan lain-lain. Kalau target ini tidak tercapai, otomatis kan jadi terburu-buru. Jangan-jangan hari ini nggak bisa upload dan seterusnya. Makanya dengan target itu otomatis saya merasa dikejar waktu, dan waktu itu hilang tidak terasa, tato sudah sore atau sudah menjelang maghrib. Biasanya jam 5 atau 5 lebih sedikit saya sudah mengupload satu video, apapun itu bentuk videonya. Kalau sudah seperti itu terlega, target beres, tinggal menyusun untuk target berikutnya, hari berikutnya.
akan seperti apa. Dan siklus seperti itu akan terus berjalan, bergerak. Jadi selalu ada selalu ada ruang di otak saya untuk bisa menyiasati. Saya mau bikin apa hari ini, hari berikutnya saya mau bikin apa. Sambil terus belajar. Saya belum mahir, masih proses belajar. Kalau mau diberi batasan bahwa batas mahir itu 100%, saya baru 15%. Tidak bermaksud menilai rendah diri sendiri, tapi saya harus realistis bahwa memang banyak yang masih harus saya pelajari dan sampai hari ini masih bikin saya kebingungan ngedit dengan cara begini itu. Kalau mau mengedit ini itu harus pakai apa itu saya masih terus berusaha belajar gitu. Cukup cerita sekilas saya tentang bagaimana saya berkarya setiap hari di ruang keren bernama YouTube. Untuk yang ingin menengok bagaimana wujud karya saya, terutama yang pemula seperti saya ya, kita bisa saling belajar di situ. Saya juga bisa belajar dari konten-konten jenengan semua agar ilmu saya jadi bertambah. Yang jelas memang saya tidak akan pernah berhenti belajar karena akan selalu ada hal baru setiap hari. Udah, itu saja. Selamat menunaikan ibadah puasa sudah. Selamat menikmati buka puasa maksud saya. Buka puasanya besok dan seterusnya lancar. Dan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.